Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Novita Juliani, peserta Latsar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka tahun 2022. Angkatan 18, NDH 34, kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah yaitu mengidentifikasi isu, menganalisis dampak isu, menentukan isu prioritas dengan metode USG, analisis isu dengan fishbone, kemudian menentukan gagasan kreatif untuk penyelesaian isu. Yang pertama, kurangnya kepatuhan pengunjung atau pengantar dalam memakai masker di lingkungan puskesmas. Faktanya, masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker. Dampaknya jika isu tidak teratasi yaitu mudahnya penularan virus. Pihak yang terkena dampak adalah pasien dan petugas kesehatan. Kedua, rendahnya perilaku cuci tangan bagi pengunjung puskesmas. Faktanya, sebagian besar pengunjung puskesmas tidak mencuci tangan saat memasuki lingkungan puskesmas. Dampaknya bisa membuat peningkatan infeksi nosokomial dan penularan penyakit bisa menjadi lebih mudah. Pihak yang terkena dampak yaitu pasien, pengantar pasien, dan tenaga kesehatan. Ketiga, sarana dan prasarana yang masih belum optimal di ruang KIA dan PONED. Faktanya, masih terbatasnya penapisan atau screening pemeriksaan pada pasien. Dampaknya, tidak optimalnya screening atau pemeriksaan pada pasien. Pihak yang terkena dampak adalah pasien. Keempat, belum optimalnya pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Faktanya, masih ada tenaga kesehatan yang belum menguasai e-cohort. Dampaknya, belum tersedianya data yang akurat, cepat, mudah diakses, dan terintegritas. Pihak yang terkena dampak yaitu bidan, puskesmas, dinas kesehatan. Kelima, tidak efektifnya rujukan berbasis online atau SIS-rute. Faktanya, respon dari paskes rujukan aplikasi SIS-rute yang lama. Dampaknya, waktu yang dibutuhkan untuk proses rujukan menjadi lebih lama. Pihak yang terkena dampak yaitu tenaga kesehatan yang melakukan rujukan dan pasien yang dirujuk. Keenam, masih banyaknya angka kejadian ibu hamil dengan resiko 4T. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu sering, dan terlalu tua. Faktanya, masih minimnya pengetahuan wanita usia subur mengenai resiko 4T dan masih adanya angka kejadian ibu hamil beresiko. Dampak yang bisa ditimbulkan yaitu dapat meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi. Pihak yang dirugikan adalah pasien. Dalam menggunakan teknik tepisan isu, saya menggunakan teknik USG yang mana isu masih banyaknya angka kejadian ibu hamil dengan risiko 4T, terlalu muda, terlalu sering, terlalu dekat, dan terlalu tua menjadi isu prioritas di antara 5 isu lainnya. Dari isu prioritas yang saya dapatkan, saya menganalisis akar masalah menggunakan metode fishbone diagram untuk dapat ditentukan gagasan kreatif. Gagasan kreatif yang akan saya laksanakan dari isu tersebut yaitu 1. Melakukan giat kelas ibu hamil dalam mensosialisasikan pencegahan atau antisipasi terjadinya komplikasi pada ibu hamil yang beresiko. 2. Menggagas program Rencang Bumil atau teman ibu hamil, yakni mendampingi dan memantau ibu hamil yang beresiko 4T dari awal kehamilan hingga persalinan baik secara digital maupun kunjungan rumah rutin. 3. Melakukan screening dan penyuluhan pencegahan terjadinya kehamilan beresiko 4T pada calon pengantin yang melakukan imunisasi TT Catin dan penyuluhan pada remaja mengenai pernikahan dini.
Demikian analisis isu dan gagasan kreatif yang saya buat untuk mewujudkan smart governance. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.